itu hati Tracy terkejut, sama sekali tidak terbayangkan olehnya Carlos telah mengamati hal ini dengan begitu seksama, bahkan terlebih dulu menyadari masalah ini daripada Tracy. Selama ini ia tidak pernah memperhatikan Daniel, membuatnya melewatkan begitu banyak kesempatan, hingga sekarang ia baru menyadari. Memikirkan semuanya ini membuat Tracy begitu menyesal. Mami, aku dengar mereka sedang mencari tabib dewa. Asalkan dapat menemukannya, kita bisa menyelamatkan Papi. Orang itu berteman baik dengan Paman. Apa Mami mengenalnya? Carlos akhirnya menanyakan pertanyaan penting ini. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Tabib dewa? Tracy mengingat Lorenzo juga pernah menyebutnya. Dulu ketika Mami terkena racun, tabib dewa lah yang menghilangkan racun itu dari tubuh Mami. Keahlian medisnya memang benar-benar hebat. Mami tidak berhubungan langsung dengannya, tapi mungkin Mami bisa mencarinya melalui orang lain. Bagus sekali. Carlos menjadi bersemangat. Mami harus mencari cara untuk menemukan tabib dewa. Paman Thomas dan Paman Lian juga sudah tengah mati mencarinya. Mami paham. Tracy menganggukkan kepalanya dan memperingatkan, Carlos, serahkan semua ini pada Mami. Kalau Papi benar-benar sakit, Mami pasti akan mencari segala cara untuk menyelamatkannya. Cukup jaga dirimu baik-baik dan jangan berpikir berlebihan. Paham? Mami, kita bisa bekerja sama. Aku bisa membantumu mencari informasi. Carlos berkata dengan serius. Tidak perlu. Tracy menggelengkan kepalanya. Biarkan orang dewasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kewajiban seorang anak adalah menjaga dirinya sendiri. Asalkan kalian baik-baik saja, Mami dapat dengan tenang mengurusi Papi. Baiklah. Carlos menganggukkan kepalanya dengan patuh. Aku mengerti. Anak baik. Tracy membelai wajah kecilnya. Cepat cari Carlos. Ia pasti sedang menunggu ingin berbaikan denganmu. Iya. Carlos merasa sedikit bersalah, lalu dengan malu-malu pergi mencari Carlos. Tracy menatap punggung Carlos yang berjalan membelakanginya. Sudut bibirnya terangkat kecil. Jika ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidupnya, itu adalah anak-anaknya ini. Tok 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 tok. Saat ini juga Naomi datang dan mengetuk pintunya. Nona Tracy, Rian sudah datang untuk menjemput anak-anak. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya. Suruh mereka bersiap-siap, lalu segera turun. Setelah mengganti pakaian, aku akan menyusul kalian ke bawah. Baik, Naomi segera mengaturnya. Setelah Tracy berganti pakaian, ia turun ke bawah untuk mengantar ketiga anaknya. Meskipun jarak antara villa sisi selatan dan utara sangat dekat, namun anak-anak selalu enggan berpisah dengannya. Terutama setelah ketiga anak kecil itu mengetahui kakak-kakak mereka akan pulang ke rumah, serta bibi yang akan pergi. Mereka terlihat muram dengan bibir yang cemberut. Carlos dan Carla terus berusaha menghibur mereka. Mereka baru gembira kembali setelah dijanjikan akan ditemani bermain esok hari. Tracy memeluk anak-anaknya dan berpamitan dengan mereka. Setelah mobil keluarga Wellens tidak terlihat lagi, ia pun menghibur ketiga anak kecil itu, lalu membereskan kopernya sendiri, bersiap-siap pergi ke bandara. Kepergiannya kali ini hanya bersama dengan Naomi dan dua pengawal saja. Pengawal-pengawalnya yang lain tetap tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Saat sedang dalam perjalanan menuju bandara, Tracy menerima panggilan dari Victor. Tracy, aku telah menemukan bahwa ternyata ada kucing peliharaan seseorang yang menyenggol vas bunga itu, sehingga melukai Percy Daniel. Pemiliknya sangat panik setelah mengetahui insiden ini. Ia sekarang sedang menghubungi Rian untuk membahas perihal kompensasi dan meminta maaf. Kucing?
Tracy memotong ucapan Victor dan bertanya dengan curiga, pihak hotel seharusnya tidak mengizinkan membawa hewan peliharaan masuk ke dalam hotel kan? Seandainya benar-benar ada orang yang membawa kucing masuk ke dalam kamar hotel, kenapa kucing itu bisa melemparkan vas bunga keluar jendela? Aku sudah melihat bagaimana tata letak hotel itu. Ketika kita berdiri di pintu saat itu, di atas kita adalah balkon kamar lantai atas. Kenapa bisa ada vas bunga di balkon? Seandainya tamu kamar itu membawa vas bunga ke balkon, seharusnya ia meletakkannya di atas meja balkon. Tidak mungkin menaruhnya di pagar balkon kan? Dengan begitu, bagaimana kucing itu bisa melemparkan vas bunga itu ke lantai bawah? Semua ini terlalu janggal. Sebelumnya, aku juga bertanya-tanya seperti itu. Namun kemudian pemilik kucing itu menjelaskan sekali lagi bagaimana peristiwa saat itu. Aku telah membuat video animasi kronologi kejadian. Sekarang juga akan kukirimkan padamu. Setelah mengatakannya, Victor langsung mengirimkan video itu. Tracy memutar video itu karena tamu kamar hotel itu baru membeli bunga mawar segar. Ia membawa vas bunga ke balkon untuk merangkai bunga-bunga itu. Namun sebelum ia selesai merangkai bunga-bunga itu, tiba-tiba teleponnya berdering. Ia menaruh vas bunga itu di pinggiran pagar balkon dan berjalan ke dalam kamar untuk mengangkat telepon. Pada saat itu, seekor kucing berwarna putih melompat dari lantai ke atas pagar balkon tanpa sengaja menyenggol vas bunga itu dan membuatnya jatuh ke bawah. Video itu terlihat meyakinkan, tidak ditemukan adanya kejanggalan sedikit pun, namun Tracy tetap merasa ada yang aneh. Tak lama kemudian Victor menelponnya kembali. "Apa kamu sudah menontonnya?" "Sudah," Tracy menjawab. "Sepertinya tidak ada keanehan, tapi kita tidak dapat langsung memastikan bahwa seluruh perkataannya itu benar. Tentu saja, aku sudah menyerahkan permasalahan ini pada Ryan, agar nanti keluarga Wayland sendiri yang menentukan perlu tidaknya melapor polisi. Aku juga telah menyampaikan permohonan maafku dan bersedia mengganti rugi pada keluarga Wayland. Kamu sudah mengurus semuanya ini dengan baik." Tracy memujinya. "Victor, kamu sudah dewasa." "Aku sudah hampir berumur 30 tahun. Bagaimana mungkin aku belum dewasa?" Victor menertawai dirinya sendiri. "Syukurlah, kamar itu berada di lantai 4. Seandainya vas bunga itu jatuh dari kamar yang lebih tinggi lagi, mungkin nyawa bersih Daniel bisa melayang." "Iya." Tracy masih bergidik mengingat saat-saat vas bunga itu menghantam kepala Daniel. Meski begitu, Daniel masih terluka parah. "Aku benar-benar merasa malu, merasa bersalah." Victor pun berkata, "Pagi ini ketika aku ke rumah sakit untuk mengunjungi versi Daniel, ia sudah keluar. Aku hanya meminta Ryan menyampaikan permintaan maafku kepadanya dan menyatakan bersedia untuk menerima seluruh ganti rugi yang diminta oleh Presiden Daniel. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua terjadi di luar dugaan kita." Tracy mengalihkan pembicaraan. "Sudah dulu Victor, aku sudah sampai di bandara. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita." "Untuk apa kamu pergi ke bandara? Mau kemana?" tanya Victor. "Aku harus kembali ke kampung halamanku untuk mengurus sesuatu. Aku akan kembali besok malam," jawab Tracy. "Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan berangkat lusa. Bagaimana kalau kita bertemu setelah kamu kembali nanti?" Victor merasa enggan berpisah dengannya. "Masih ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu." "Mungkin kita lihat nanti. Kita bahas lagi waktunya." Ketika Tracy masih berbicara, mobilnya sudah berhenti. Naomi turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Tracy. Dia pun beranjak turun sambil memegang ponselnya. "Sudah dulu ya, Victor." "Oke." Setelah mematikan panggilannya, Tracy bergegas masuk ke dalam bandara. Naomi beserta kedua pengawal lainnya mengikutinya di belakang sambil membawa koper.
Aku merasa janggal mendengar semua ini hanyalah sebuah musibah. Naomi berkata pelan, saat itu, versi Daniel tidak mendorongmu, maka vas bunga itu pasti akan mengenai kepalamu. Bagaimana bisa kebetulan sekali? Aku juga merasa ada kejanggalan, tapi Victor tidak mungkin menipuku. Tracy berkata, mungkin yang ia baru selidiki kulit luarnya saja dan masih belum menyentuh cerita di dalamnya. Namun yang pasti, Rian lebih mampu mengurusi masalah ini dibanding kita. Benar, Naomi menganggukkan kepalanya. Aku juga merasa ia pasti dapat menyelidikinya dengan jelas. Sebaiknya kita naik pesawat dulu. Kita bahas lagi masalah ini setelah kita pulang nanti. Baik. Kedua orang itu pun segera naik pesawat, sedangkan di villa sisi selatan, setelah Daniel melihat video ilustrasi tersebut serta pernyataan dari tamu hotel tersebut, ia pun tersenyum dingin. Menurutmu, itu hasil perbuatan Victor? Rian bertanya bingung. Aku merasa ia bukan orang seperti itu. Seharusnya bukan ia yang melakukannya, Daniel berkata dengan tegas. Tapi yang pasti ada orang lain lagi. Terlebih lagi, orang itu ingin membunuh Tracy. Kira-kira siapa? Rian mengenyitkan keningnya. Semalam aku sudah mengatur orang untuk menyelidikinya. Namun pihak hotel mengatakan demi melindungi privasi tamu, mereka tidak mengizinkanku menyelidiki kamar hotel itu. Sekarang Victor setuju untuk melakukan penyelidikan. Namun pelakunya pasti sudah pergi dari sana. Setelah mendengar semua ini, Daniel menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, lalu menugaskan, terus selidiki. Kamu harus menemukan siapa saja yang tinggal di hotel itu semalam. Baik. Rian segera pergi mengurusinya. Daniel memijit-mijit keningnya lalu membereskan dokumen-dokumennya. Saat itu juga terdengar suara anak-anak dari luar. Papi, apa kami boleh masuk ke dalam? Masuklah. Daniel segera menegakkan tubuhnya dan pura-pura bersemangat ketika anaknya mendorong pintu kamar dengan hati-hati. Melihat Daniel duduk di atas ranjang dengan kepala berbalut perban tebal, raut wajah anak-anak pun segera berubah. Papi! Carla mengerutkan bibirnya, air matanya terjatuh. Papi kenapa? Mata Carlos berkaca-kaca. Sebelum ia masuk ke dalam, Carlos sudah mengingatkan mereka berdua hingga berkali-kali untuk tetap tegar dan memasang ekspresi ceria, tidak boleh menangis, sehingga Carlos berusaha keras menahan air matanya, namun masih tetap juga mengalir. Apa papi? Baik-baik saja? Carlos membuka mulutnya, suaranya juga terisak. Papi di mata mereka bertiga selama ini seperti seorang dewa yang maha kuasa, manusia dengan kekuatan super yang tak mungkin terkalahkan. Mereka belum pernah melihatnya terluka atau jatuh sakit, sehingga melihatnya terluka kali ini membuat mereka sangat panik, seolah-olah membuat dunia mereka seakan mau runtuh. Anak bodoh, papi baik-baik saja. Daniel mengulurkan kedua tangannya mengajak ketiga anaknya masuk ke dalam pelukannya. Namun kali ini mereka begitu berhati-hati, khawatir tanpa sengaja menyentuh lukanya. Papi, siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Carlos mengangkat kepala kecilnya, suaranya terisak. Aku akan membalaskan dendammu dengan pergi menghabisinya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Serahkan saja pada Paman Rian yang mengurusnya. Daniel mengelus kepala kecil Carlos. Kaki dan tanganmu masih kecil. Nanti tunggu kamu besar, kamu dapat menyelamatkan dunia. Carlos tersenyum malu. Papi mengira aku tidak bisa bela diri. Tidak apa-apa. Nanti setelah aku tumbuh dewasa, aku pasti tidak akan terkalahkan. Apa kamu tahu artinya tidak terkalahkan? Daniel tertawa. Setelah kamu besar nanti,
Papi juga belum tua. Selama Papi ada di sisimu, kamu pasti tidak akan terkalahkan. Carlos dan Clara juga tertawa, membuat suasana mencair kembali. Semua orang tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Kalau begitu, Carlos tidak akan bisa sehebat Papi. Carlos menggaruk kepalanya dengan malu, wajahnya pun memerah. Anak nakal. Daniel mencubit pipi kecilnya, lalu berbaling menatap Carlos. Carlos, bagaimana pelajaranmu bersama kakek Tony dalam 2 hari ini? Kakek Tony benar-benar seorang ilmuwan yang berpengalaman. Aku dapat belajar banyak hal darinya. Carlos dengan penuh antusias menceritakan apa saja yang telah dipelajarinya. Daniel berbincang dengannya sejenak lalu mengingatkan, kakek Tony sudah berusia lanjut, sehingga ingatannya juga mulai memburuk. Jadi kamu harus pelan-pelan, jangan mendesaknya. Dan ingat, selalu bersikap sopan padanya, paham? Baik, Carlos menganggukkan kepalanya. Carla, Papi, seluruh pelajaran sekolah aku pelajari dengan baik. Begitupun dengan latihan piano dan kelas menari. Jadi Papi tidak perlu khawatir. Sebelum Daniel berbicara, Carla langsung menjawabnya, bahkan masih mengingatkannya seperti orang dewasa. Papi sendiri sekarang harus baik-baik menjaga kesehatan agar bisa lekas sembuh dan menemani kita semua bermain lagi. Kenapa kamu sekarang jadi ikut cerewet sama seperti mamimu? Daniel mencubit pipi kecilnya, tatapannya penuh dengan kasih sayang. Aku akan melapor pada mami kalau Papi menyebutnya cerewet. Bibir kecil Carla cemberut, ia mengenyitkan alisnya. Wajah kecilnya terlihat galak. Biar mami menghukum Papi. Daniel tidak dapat menahan tawanya melihat Carla yang bertingkah laku seperti Tracy ketika masih kecil. Hatinya seolah-olah meleleh melihat tingkahnya yang lucu menggemaskan. Papi, melihat Daniel tertawa leras, Carla kembali merasa sedih. Papi harus baik-baik saja. Mau mendengarkan nasihat, aman dan sehat. Kalau Papi mau melihat kami tumbuh dewasa, Papi harus menjaga kesehatan dengan baik ya. Mendengar suara lembut Carla yang masih kecil namun bertingkah laku seperti orang dewasa, bersungguh-sungguh menasehatinya seperti itu, hati Daniel seperti meleleh kembali. Ia ingin menjawabnya, namun ketika hendak membuka mulutnya, tenggorokannya terasa tercekat. Akhirnya ia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memeluk Carla erat-erat. Saat itu juga dia merasakan kesedihan yang membanjiri hatinya. Ia ingin terus hidup dengan sehat dan damai, juga ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Namun sepertinya ia tidak dapat bertahan hingga hari itu. Carla bodoh, Papi pasti akan baik-baik saja. Carlos menarik nafas panjang, suaranya terisak. Papi pasti akan sehat kembali, pasti akan sembuh. Ia yakin maminya pasti akan menemukan tabib dewa yang mampu menyembuhkan papinya. Benar, Papi hanya mengalami cedera ringan, pasti akan segera sembuh. Carla, jangan menangis. Pikiran Carlos lebih sederhana. Iya, Papi pasti bisa segera menemani kalian bermain lagi. Daniel berusaha mengendalikan perasaannya. Wajahnya tersenyum berusaha untuk menghibur anak-anaknya. Anak-anak baik, Papi sekarang mau melihat dokumen. Kalian bermain di luar dulu ya. Iya. Anak-anak menganggukkan kepalanya dengan tidak rela pergi keluar. Daniel menatap punggung anak-anaknya, hatinya kembali terasa berat. Ia tidak pernah takut mati selama bertarung di medan perang. Namun saat ini ia tiba-tiba merasa takut.
Ia takut kalau ia meninggal, anak-anaknya tidak memiliki seorang ayah lagi. Ia takut kalau ia meninggal, tidak ada yang membimbing Carlos, tidak ada yang menemani Carlos bertarung, tidak ada yang menghibur Carla, juga tidak ada yang melindungi Tracy. Ia benar-benar tidak ingin meninggal. Ryan menatapnya dari ruangan, tidak terasa matanya memerah. Ia memutuskan dalam hatinya untuk tidak menunda-nunda lagi. Setelah Tracy kembali, ia akan menceritakan seluruh kebenarannya kepada Tracy agar Tracy dapat membantunya menghubungi tabib dewa untuk segera mengobati Daniel.